Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dr. Ahmad Harun Musin, spesialis neurologi, subspesialis neurologi konsultan. Insya Allah ini kita sama-sama belajar ya tentang nyeri ya. Nah, kita tahu bahwa nyeri ini yang kita bahas ada nyeri neuropatik dan juga reflux pain. Ya, kedua-duanya adalah SKDI 3A ya. Ah, Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, eh, ketua kelas siapa yang bisa memimpin untuk baca doa? Eh, Silakan. Tapi dok, saya dok. Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, jadi sebelum kita masuk, saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah yang akan kita bahas bersama. Ini merupakan mata kuliah pada bagian ilmu kedokteran ya, pada profesi ya, yang berjumlah 8 SKS. Kita berada dalam small group learning ya, eh, di neurologi ya. Ini di minggu pertama. Jadi terdiri dari penyampaian materi dan diskusi. Dan nanti kita akan diskusi setelah pemaparan presentasi kuliah ya. Dan ini adalah pertemuan pertama di minggu pertama ya. Oke. Jadi eh, tujuan instruksi umum ya, mahasiswa MPPD mampu menjelaskan tentang nyeri ya. Kemudian instruksi khusus MPPD mampu menjelaskan tentang nyeri secara umum, menjelaskan anamnesisnya, pemeriksaan fisiknya, kemudian pemeriksaan penunjang relevan, kemudian kriteria diagnosis, diagnosis banding dari kondisi nyeri, kemudian tata laksana farmakologi, non farmakologi, komplikasi, ya, kemudian komunikasi serta edukasi yang tepat pada pasien ya tentu terkait dengan nyeri yaitu nyeri neuropatik dan reflux pain ya. Jadi ini adalah sebuah definisi yang dikeluarkan oleh International Association for Study of Pain dan juga eh, oleh Amanda dan kawan-kawannya. Jadi nyeri itu adalah pengalaman yang tidak mengenakan ya, yang berhubungan dengan adanya potensi ataupun aktual potensi rusaknya jaringan dengan hubungan adanya sensori, emosi dan juga kognitif serta komponen sosial. Ya, jadi ini masuk emosi di dalamnya ya. Oke, jadi nyeri ada kita bagi menjadi beberapa etiologi. Ya, ada nociceptif dan juga ada neuropatik. Ya, nociceptif itu termasuk somatik dan visceral. Sedangkan neuropatik itu bisa perifer dan ada juga sentral ya. Nah, secara apa pembagian tempat lokasi ya ada beberapa ya. Tetapi ini yang kita bagi secara garis besar ada tiga macam jenis nyeri, ada nociceptif, ada neuropatik dan ada campuran antara keduanya ya. Jadi kalau nociceptif itu terkait dengan eh, visceral, muskuloskeletal ya, kutaneus atau kulit. Contohnya misalnya nyeri akibat inflamasi atau peradangan, kemudian nyeri setelah patah misalnya, atau nyeri pada osteoartritis ya, atau setelah operasi ya. Kemudian yang kita harus ketahui adalah jenis nyerinya yang kita rasakan. Ini ya nyerinya ngilu ya, tajam, menusuk ya.
Nah, itu yang bisa kita tanyakan kepada pasien. Ya, nyerinya seperti apa, Pak? Seperti apa, Bu? Ya, apakah nyerinya ngilu, ya, tajam? Ya, itu yang kita harus bisa ambil dari pasien. Kemudian nyeri yang satunya nyeri neuropatik, ya. Nyeri neuropatik ini biasanya karena adanya gangguan atau lesi pada daerah eh, saraf, ya. Misalnya perifer ataupun sentral, ya. Contohnya misalnya pada perifer itu eh, postherpetic neuralgia dan juga neuralgia trigeminal ataupun diabetik, ya, neuropati. Kalau sentral misalnya post stroke pain, ya, atau misalnya nyeri akibat nyeri akibat setelah stroke misalnya, ya. Kemudian yang perlu eh, bisa diambil dari pasien adalah jenis nyerinya, misalnya terbakar, ya, kemudian kesetrum, kesemutan, ya. Nah, ini adalah beberapa teori daripada nyeri, ya. Namun yang paling banyak diambil adalah gate control teori, ya. Jadi gate control teori itu bagaikan di pintu, ya. Jadi em, nyeri itu antri, ya, masuk ke dalam sebuah gate atau gerbang sehingga eh, bisa diganggu, ya. Jadi contoh misalnya kita menggaruk-garuk, ya. Menggaruk-garuk itu tuh mengganggu antrian daripada nyeri itu, ya. Atau diberikan nyeri baru tetapi tidak dengan intensitas yang tinggi. Nah, itulah teori gate control yang banyak dibahas, ya. Sehingga dengan ini kita banyak bisa menghasilkan eh, terapi-terapi terapan, ya, misalnya dengan radiofrekuensi contohnya, ya. Kemudian ini adalah mekanisme dan jalur nyeri, ya. Di sini ada transduksi, konduksi, modulasi, dan juga persepsi, ya. Jadi first order neuron itu mendeteksi stimuli, ya. Misalnya nociceptor, ya, atau reseptor yang di nerve ending di kulit. Kemudian dia akan melempar, mentransmisikan, ya, ke second order neuron atau order saraf yang kedua yang berlokasi pada spinal cord, ya, untuk menerima informasi nociceptif, ya. Kemudian dia ditransmisi lagi, ya, ke atas, ya, dilakukan modulasi, ya, ke third order neuron, ya, di medula spinalis itu. Kemudian dia naik ke talamus atau disitulah terjadi persepsi, ya. Talamus adalah pusat persepsi, ya, atau pusat nyeri maksudnya, ya. Nah, ini tadi transduksi, ya, transduksi, transmisi, ya, modulasi dan juga persepsi, ya. Oke, jadi kita lanjut, ya. Ini adalah stimulus nyeri, jalur stimulus nyeri. Kita lihat pada gambar, misalnya ada api di situ, ya, panas. Jadi nerve ending itu di ujung kulit merespon, ya. Ada sebagian yang tidak diteruskan ke atas talamus, ya, terjadi potensi ketika terjadi potensi eh, apa? Tunggu ya sebentar, ya. Kita bagaimana sebentar kita lanjut, ya. Bisa Ji, tim IT, tim IT. Nah tinggal lama ke. Ya tunggu dulu, ya. Azan Kibil. Iya. Oke, jadi kita lihat pada gambar, ya. Di sini ada api, ya, di mana api ketika uh, merupakan potensi terjadinya kerusakan jaringan, maka ketika
panasnya berlebihan, maka ada jalur yang tidak disampaikan ke otak, tidak usah sampai di otak, tetapi langsung saja ya, langsung saja diarahkan kepada dilengkungkan ya, dilengkungkan dari medula spinalis ya, tidak naik ke atas ya. Jadi eh, ini namanya refleks ya. Jadi namanya refleks ya, sehingga tiba-tiba tangan itu bergerak untuk menghindari eh, kebakaran, kebakaran pada jaringan ya. Kemudian juga tidak lupa bahwa endorfin juga akan keluar ya, untuk memblok nyeri ya. Kemudian ya sesuai tadi yang saya jelaskan sebelumnya, maka akan eh, jika potensial itu sudah menjadi aktual, maka nyeri itu akan ditransmisikan ya, naik ke talamus ya, dengan jalur yang kita sudah pelajari tadi ya. Nah, itu tadi kita bahas tentang eh, analgetik endogen ya. Analgetik endogen ada, jadi di dalam tubuh kita itu sudah ada anti nyerinya ya, anti nyeri seperti enkapalin, endorfin, dinofin ya. Semua ini tugasnya untuk memblok jangan terlalu tinggi nyerinya ya. Karena kalau tinggi nyerinya itu juga berbahaya bagi kita ya. Bisa-bisa shock neurogenik ya. Nah, ini juga ada tipe nyeri berdasarkan durasi, lokasi ya. Nah, kapan, apa bedanya nyeri kronik dan nyeri akut? Ya, kalau nyeri kronik itu biasanya melibatkan psikologi ya, melibatkan eh, pikiran ya, kadang menjadi iritabilitas, depresi ya. Tetapi kalau yang baru akut itu tidak, dia biasanya tegang ya. Kalau orang yang mengalami nyeri akut tegang, kemudian gejala otonomnya muncul ya, heart rate, stroke, volume, tekanan darah dan sebagainya ya. Tetapi kalau kronik lebih ke pikiran, psikis ya, kurang libido, kurang nafsu makan ya, kemudian sosialnya terganggu ya. Oke, kita akan bahas juga tentang reflux pain atau nyeri ali ya. Nyeri ali itu sebenarnya eh, sebuah persepsi nyeri yang muncul akibat adanya eh, injury pada bagian abdomen ya, contohnya intestinal atau usus yang merupakan eh, yang memiliki level yang sama pada dermatom itu ya. Jadi kalau eh, misalnya ya di gangguannya di usus, dia akan naik ke medula spinalis ya, kemudian dirasakan oleh kulit yang juga eh, berada pada level pada kornu posterior ya. Nah, jadi itulah makanya dia muncul nyeri misalnya pada jantung ya, nyerinya di lengan kiri bagian dalam misalnya. Kemudian kalau misalnya ada nyeri, ada kerusakan pada eh, hati ya, akan muncul nyerinya itu pada bahu kanan misalnya. Jadi revert, jadi teralihkan, padahal tidak ada masalah di situ. Ya, oke untuk mengasesmen ya tentu kita menanyakan keparahannya, lokasinya di mana, penjalarannya kemana saja ya, kemudian apa yang memperparah ya, apa yang memperingan ya, kemudian kita tanyakan juga apakah ada eh, stimuli dari nociceptif ya, misalnya organ-organ visceral ya, kemudian onset nyerinya ya, lokalisasi, intensitas ya, kemudian frekuensi nyeri ya, kemudian bagaimana orang ini bereaksi terhadap nyeri biasanya.
Dan kita bisa menanyakan tingkat nyerinya dengan beberapa alat bantu tools ya. Salah satunya yang paling sering digunakan adalah NPRS ya, Numeric Pain Rating Scale. Kalau pasiennya tidak bisa ya, tidak bisa dengan angka, maka kita bisa dengan VAS, Visual Analog Scale. Kita bisa lihat ekspresinya ya, ataupun verbal ya. Oke, barangkali langsung kita ke pertanyaan, Di. Dipotong saja ini ya, tim IT. Ya, sudah lama sekali kayaknya nih. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya. Silakan yang mau bertanya. Tunggu dulu, tunggu dulu ya. Tunggu, tunggu. Ya. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya langsung bicara saja. Silakan. Tapi dok, izin bertanya dok. Iya, silakan nama. Ya, tapi dok, izin perkenalkan diri. Nama saya Rika Dwi Jaya dengan stambuk 110 2021 115. Tapi dok, yang saya ingin tanyakan itu mengenai nyeri dok. Jadi, mengapa ada keluhan nyeri dan apa gunanya itu rasa nyeri nyeri dok? Mungkin Iya, itu saja oke. pertanyaan saya dok. Iya. Terima kasih dok. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Nyeri itu untuk apa sih? Kenapa Tuhan menciptakan nyeri untuk kita? Padahal kan tidak enak ya. Ya. Jadi nyeri itu untuk awalnya adalah sebuah alarm, alarm atau peringatan bahwa di sini ada terjadi masalah. Ya biasanya adalah peradangan, ya terjadi peradangan. Jadi ada potensi terjadinya cedera supaya kita bisa awas, supaya kita bisa tahu. Karena nyeri itulah kita datang ke dokter. Ya awal-awal kita concern terhadap tubuh kita itu adalah nyeri. Ya dan nyeri adalah salah satu dari cardinal sign. Ya sehingga itu kita dengan adanya itu kita bisa tahu oh ada masalah di sini ya. Apa sih masalahnya? Kita periksakan ke dokter ya. Nah, kita sebagai dokter menerima keluhan itu tentu karena itu termasuk cardinal sign, ya tentu itu membuat kita eh, menjadi suatu penanda bagi kita untuk lebih menggali itu ya nyeri. Jadi kita sebagai dokter harus tahu nyerinya. Kita sudah bahas tadi nyerinya karena apa, eh, bentuk nyerinya bagaimana. Yang akhirnya ujungnya adalah kita mendapatkan jenis nyerinya ya. Sehingga dari jenis nyerinya itu kita bisa membedakan apakah ini nyeri neuropatik, nociceptik ya. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan untuk menegakkan diagnosa penyebab nyerinya apa. Bahkan topisnya di mana ya. Kita bisa tahu misalnya nyeri punggung bawah. Nyeri terus ini kenapa kakiku ya. Padahal setelah diperiksa-periksa-periksa ternyata nyerinya itu ada di eh, saraf terjepit misalnya ya saraf terjepit karena jenis nyerinya mixed pain kemudian radikular ya kemudian dengan provokasi positif sehingga sebagai dokter umum kita bisa mengarahkan pasien ke dokter siapa yang ke spesialis mana atau kita bisa membagi atau mentriase secara tepat dan juga memberikan obat awal secara tepat ya. Kemudian tata laksana awal juga dengan tepat, ya, dengan misalnya kita lakukan foto sesuai dengan level di situ. Ya, jadi nyeri itu gunanya tadi ya. Yang saya jelaskan nyeri bagi pasien dan juga nyeri bagi dokter. Ya, oke, paham ya? Tapi dok, dok, paham Oke. dok. Terima Ada lagi yang mau kasih dok. bertanya? Silakan. Tapi dok, saya izin bertanya dok. Ya, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elif Rezeki dengan stambuk 110 221 0037. ya. Pertanyaan saya itu dok, mengenai apa perbedaan dari refractive pain dengan pain radicular dok? Tabe dok. Oke, pertanyaan bagus juga ya. Apa bedanya referred pain dengan radicular pain ya? Ya, sama-sama menjalar. Ya, kalau referred pain itu tidak aktual ya, tidak. Jadi dia ada, eh, sorry sorry. Kalau referred pain itu ada organ visceral yang terlibat di situ ya. Sedangkan nyeri radikular itu akibat radix yang tertekan. Ya, nyerinya menjalar pada sepanjang saraf itu.
Sedangkan kalau refract pain, nyeri alih yang tidak melibatkan eh, saraf, ya, tidak menyebabkan saraf, radik saraf, ya. Jadi tadi kalau nyeri refract, ya, itu nyeri alih dari adanya organ, ya, adanya organ visceral, ya. Jadi misalnya sebelah kiri tangan tidak ada masalah, bukan di brachialnya, ya, tidak ada kaitannya dengan eh, sistem saraf di brachial atau servikal, ya, tetapi nyerinya itu terkait dengan organ jantung dalam hal ini. Kalau radicular pain, ya, misalnya dia nyeri pada tangan kiri, itu penyebab utamanya adalah pada daerah radix cervical, ya. Nah, untuk membedakannya ada provokasi, ya, misalnya tadi tangan kiri karena tumpang tindih dengan radikular dengan refract, ya. Misalnya tangan kiri. Untuk membedakan kita lakukan pemeriksaan provokasi seperti Lhermitte test, ya. Eh, Kalau Lhermitte positif, ya, kemungkinan besar itu adalah sebuah radicular pain akibat HNP cervical. Ya, sedangkan kalau negatif dan dia masih merasa nyeri, kemudian disertai dengan misalnya gangguan sesak nafas misalnya atau nyeri ulu hati, kemungkinan besar itu sebuah akut miokard, ya, infark, dan kita bisa buktikan dengan EKG misalnya. Ya, seperti itu ya, Adindaku, ya. Yang bertanya, Tapi dok, ya oke dok. deh ya, oke, oke, demikian ya sesi pertanyaan, ya. Eh, kita setelah ini akan eh, mengadakan post test, ya, post test, ya. Jadi setelah itu kita akan menilai apa sampai di mana pemahaman kalian terhadap kuliah yang kita bawakan sama-sama tadi, ya. Baiklah, saya akhiri kuliah kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup dengan doa. Tapi dok, ya dok, terima kasih dok. Izin menutup dok. Sebelum menutup, kita membaca doa terlebih dahulu secara bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.